Orang yang percaya dia dibenarkan, diampuni, dia akan lebih tahu diri hidupnya. Bukan jadi punya pikiran, oh saya bikin dosa aja terus saya diampunin kok sama Tuhan. Bukan gitu. Itu namanya tidak mengalami Tuhan. Waktu kita ngerti ini, saya percaya kita akan jadi builders, pembangun proyek infrastrukturnya surga. Kami sangat yakin dan percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan Engkau akan berbicara buat setiap kami dengan simple dan jelas. Mari Tuhan jamah kami, terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami nggak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu, untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari urapi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian khusus, supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam, kami boleh tahu apa rencana-Mu buat kami. Mari Roh Kudus Engkau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar sore hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat worship leader, singers, dan para musicians. Mereka luar biasa. Shalom saudara-saudara semua. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Mungkin saudara pernah lihat kakak saya, perbedaan kita di kepala. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya satu, dia duduk di belakang. Ya, pokoknya kayak Luna Maya sedikit, nah itu dia. Ya. Anak saya dua, yang pertama sudah sarjana hubungan internasional, dan yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja, saudara. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, dari kompor, dan dari oven. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh, dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang keluarganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara? Saya rasa itu cukup perkenalan dari saya minta saudara jangan tegang, santai aja, karena saya memang begini mukanya. Oke? Well, saya mau cerita dulu buat saudara-saudara, awal bulan ini, ya tanggal 3 April, saya pergi ke Sumatera Utara. Dan yang saya mau cerita buat saudara, waktu kita mau berangkat, kita atur tiket dulu. Dan pikiran saya kalau mau ke Sumatera Utara, cuma satu, mendaratnya di Kuala Namu. Nah ternyata orang-orang yang meng-arrange saya di Sumatera Utara bilang, Pak, nggak perlu lagi ke Kuala Namu, karena daerah tempat Bapak pelayanan di Sidikalang, di Kabanjahe, dan lain sebagainya, itu lebih dekat ke airport yang namanya Silangit International Airport. Oh ya? Saya baru tahu, iya. Itu pemerintah yang sekarang yang bangun. Nah, waktu saya mendarat di Silangit akhirnya, saya masih ingat sekali, waktu saya ke Danau Toba berapa belas tahun lalu, itu lewat Medan. Dan kalau lewat Medan, pakai mobil, itu bisa 5-6 jam ke Danau Toba. Nah, waktu mendarat di Silangit, ternyata ke Danau Toba, nggak sampai 1 jam sudah sampai. Cepat sekali. Dan ini yang namanya adalah proyek infrastruktur. Mungkin saudara yang ya familiar, ya suka lihat agenda presiden kita, ini yang dia galakan. Selama bertahun-tahun dia memerintah di bangsa Indonesia ini. Ya, kemarin waktu mudik, saya ngelihat berita orang-orang sekarang kalau mudik enak suasananya. Nggak menakutkan lagi. Karena apa? Banyak jalan tol sekarang. Kita mungkin saudara pernah ngalamin juga waktu mau ke Semarang, dulu kayaknya jauh banget kalau naik mobil. Sekarang karena ada proyek infrastruktur, ada jalan tol Jakarta-Sumatera, bahkan sampai Surabaya, kita Jakarta-Semarang kadang-kadang 6 jam sudah sampai di Semarang. Ya. Nah, inti daripada infrastruktur adalah membuat yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah. Yuk kita lihat Alkitab kita dalam kitab Efesus 2 ayat 13 dan 14. Saudara masih ingat Efesus 2 di mana? Itu sesudah Efesus 1. Efesus 2 ayat yang ke-13 dan 14. Tetapi sekarang, kapan saudara? Sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu apa? Jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14, karena dialah apa saudara?
damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ternyata surga punya loh proyek namanya infrastruktur. Membuat yang jauh jadi dekat, yang sulit dipermudah. Nah, sore hari ini kita harus bertanya, kalau anak-anak saya tiba-tiba menjauh dari Tuhan, itu kenapa? Banyak orang tua suka datengin saya, Pak, doain anak saya, Pak. Dia menjauh jadi dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, ini salahnya siapa? Si anak atau orang tua? Nah, karena saya mengalami tadi apa yang namanya airport Silangit, saya bisa cerita sama saudara, betul? Dan beberapa muka saudara langsung pengen lihat airport itu. Beberapa dari saudara langsung kayaknya pengen ke situ. Terbangnya lebih pendek daripada ke Kuala Namu, lebih cepat semuanya, dan menyenangkan. Waktu keluar dari pesawat, jam 10 pagi, itu suhu udara bisa 24 derajat. Berasa mendarat di Eropa, saudara. Ya, pas ketemu orang-orangnya, dari mana kau? Wih, ternyata Indonesia masih. Ya, ternyata Sumatera Utara. Oke. Nah, pertanyaannya sekali lagi, seringkali karena kita tidak mengalami, berita yang kita sampaikan ke orang lain, itu salah. Membuat orang bukan pengen deket, tapi jadi jauh sama Tuhan. Jadi jauh sama gereja, jauh sama perkumpulan orang percaya. Karena berita yang kita sampaikan, itu bukan pengalaman, tapi katanya. Pernah ketemu orang Kristen katanya? Semuanya serba katanya, karena nggak pernah mengalami pribadinya Tuhan Yesus. Nah, ternyata proyek infrastrukturnya surga, namanya di dalam Alkitab, bukan infrastruktur, namanya adalah pelayanan pendamaian. Makanya Paulus di gereja Efesus, dia juga pakai kata yang namanya damai sejahtera. Ini akan menjadi password kita untuk sore hari ini. Saya janji jam-jam 8:30 saya udah selesai. Yang amin cuma 2, jadi 30 menit lagi saya selesai. Pelayanan apa tadi? Pendamaian. Oke, kita lihat sama-sama di kitab 2 Korintus 5 sekarang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 itu kalau saudara scroll ke atas, judulnya adalah pelayanan untuk pendamaian. Oke? Nah, ini adalah proyek infrastrukturnya surga. Pelayanan pendamaian namanya. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ayat 18 dan 19 itu sama, kata-katanya doang yang berbeda. Sama. Ya, saya mau bacain lagi buat saudara sekali lagi ayatnya yang ke-19. Ayat 18 dan 19 ini sama, nadanya sama. Sebab Allah mendamaikan dunia. Jadi Allah yang mendamaikan ya. Dia subjek. Karena mendamaikan itu kata kerja. Ya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan apa saudara? Berita pendamaian itu kepada kami. Jadi proyek infrastruktur selalu ada 3 pihak. Yang pertama inisiator, yang kedua mediator, yang ketiga komunikator. Di Indonesia kalau ada proyek infrastruktur, inisiatornya pemerintah. Mediatornya biasanya pemerintah kirim menteri pekerjaan umum kalau nggak salah. Ya, dikirim ke lokasi. Nah, dia tugasnya paling berat. Dia mesti bebasin tanah, mesti ketemu warga, dan lain sebagainya, meyakinkan warga setempat bahwa ini semua yang kalian punya akan diganti sama pemerintah. Mediator. Terus waktu proyeknya jadi, orang-orang yang mengalami proyek tersebut kayak saya tadi, kita jadi komunikatornya. Saya menyampaikan berita tentang airport Silangit, wah membuat saudara tergiur tadi mukanya. Ya, karena apa? Saya mengalaminya. Di dunia restoran ada quotes, ada apa tuh? Peribahasa yang mengatakan gini, let your network work. Karena restoran biasanya kalau udah ada pengunjung yang datang, nah itu tanpa mereka sadari pengunjung tersebut jadi staf restoran tersebut. Zaman sekarang, karena apa? Mereka foto tuh makanan. Cekrek. Terus apa? Dihapus? Enggak, diposting. Terus biasanya lokasinya dikasih tahu di restoran ini.
Ditanya sama teman saudara, enak gak? Jawabnya apa? Enak banget, lo mesti ke sini. Let your network work. Orang kalau udah ngalamin, ceritanya tuh breakthrough pasti. Karena dia ngalamin. Nah makanya saya bilang dari tadi, pelayanan pendamaian adalah proyek infrastrukturnya surga. Ada 3 juga di ayat tadi, di ayat 19 kalau saudara baca. Ada 3 pihak. Inisiatornya Allah, Allah mendamaikan dirinya ya kepada dunia lewat siapa mediatornya? Kristus. Kristus pekerjaannya paling berat ya. Hah? Bebasin saudara dan saya. Masih ingat gini-ginian? Hah? Atau merasa dibelenggu sama sesuatu? Kita dibebasin, kita diampunin, kita dicintai, kita dingertiin. Tugasnya mediator. Ya, meyakinkan, hey, kamu tinggal percaya sama saya. Tinggal percaya sama saya. Nah, orang-orang yang mengalami Kristus, mereka akan menjadi komunikator yang baik. Makanya Rasul Paulus catat, berita pendamaian dipercayakan kepada kami. Nah, seringkali kita kenapa membuat orang jadi jauh, LGBT jadi jauh, semua yang ngedrugs jauh, semua orang yang bercerai jadi jauh dari Tuhan. Mungkin karena berita yang kita terima salah. Halo? Saya pernah waktu SMP, belum sama Wilma waktu itu. Masih kelas 1 SMP, saya beda SMP-nya sama Wilma. Kita satu SMP kelas 2 ya, waktu saya kelas 2 baru kita satu SMP. Waktu saya kelas 1 SMP, saya ikut ekstrakurikuler namanya Tata Boga. Karena saya seneng banget masak dari dulu. Ya. Nah, waktu kelas itu dimulai saya agak kaget karena lakinya cuma 2. Semuanya perempuan. Dan saya orang-orang belum dibully, saya udah dibully zaman dulu. Dibilang, banci, badannya doang gede, ternyata banci. Cowok nggak ada yang di dapur, cowok di lapangan basket. Saya digitu-gituin dulu. Ya. Dan saudara mesti tahu yang saya mau cerita begini. Kita ini pernah ada petugas, suruh plating nasi goreng. Menghias piring daripada masakan nasi goreng. Jadi dia timunnya taruh di mana, kerup di mana, ya, dihias piringnya. Nah, yang saya dengar itu gado-gado. Jadi excited banget pulang, minggu depan udah looking forward. Wah, saya mau dandanin piring, isinya gado-gado. Ya, gado-gado bikin cakep waktu itu, bayangin 1 SMP loh. Bikin, bawa ke sekolah. Bawa ke sekolah, seneng banget. Sampai di depan guru Tata Boga, dia bilang gini, Jess, ini bagus, tapi bukan ini tugasnya. Loh, apa Bu? Tugasnya nasi goreng, bukan gado-gado. Bagus sih, tapi berita yang kamu dengar salah. Bukan itu yang disuruh. Hari ini, orang Kristen kebaktian, bagus. Melayani Tuhan, bagus. Tapi kita bangun infrastruktur nggak ke orang lain? Itu yang disuruh sama Alkitab. Semuanya bagus. Melayani Tuhan, semuanya bagus. Tapi kita bangun sesuatu nggak ke orang lain yang masih jauh dari Tuhan Yesus? Kita bisa jawab masing-masing. Seringkali berita yang kita kasih tahu ke orang lain, berita yang salah. Ya, bukan berita damai. Nah, berita damai isinya tuh apa? Coba lihat sekarang ayat 21. Coba lihat. Ayat 21. 2 Korintus 5. Ini dia beritanya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Saudara dan saya. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini berita damainya. Bahwa saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Pernah ngalamin dibenerin sama seseorang? Oke. Kalau nggak ngalamin susah soalnya. Anak saya yang nomor 2, dia pernah mecahin piring. Masih kecil waktu itu. Ya. Dan saya dengar dari kamar saya. Kakaknya mulai intimidasi dia. Kakaknya bilang gini, ayo lo, dimarahin Dedi pasti. Dan saya dengar langkah anak saya yang nomor 2 kecil datang on the way ke kamar saya. Dia mulai ketok pintu kamar saya. Saya buka, masih segini. Ya, sekarang dia udah segini. Masih segini. Dia ngeliatin saya bengong. Anak kecil kalau bikin salah cuma bengong dong. Saya tanya, ada apa? Saya gendong. Terus dia mulai ngasih tahu dengan suara pelan, piring pecah. Oh ya? Siapa yang pecahin gitu? Makin kecil suaranya. Aku. Saya tanya, kamu nggak apa-apa, nggak luka, nggak apa kena beling? Enggak, dia bilang. Lalu saya bilang, Pangeran, namanya Pangeran. Lain kali hati-hati sama barang pecah belah. Nggak cuma piring, ada gelas, ada vas bunga di rumah ini. Kamu mesti hati-hati. Piring bisa beli lagi, tapi kamu harus berhati-hati. Dia ngelihat saya membenarkan dia. Betul apa betul? Tiba-tiba waktu datang ke kamar saya tertuduh. Ya, tiba-tiba waktu digendong dia pengen turun. Jadi percaya diri. Pengen turun, saya turunin.
Ketemu kakaknya, beda sama waktu pertama kali dia berhadapan sama kakaknya. Ya, kali ini dia hadapin kakaknya dengan percaya diri. Karena kakaknya mulai lagi, ayo lo, dimarahin Dedi. Dengan pedenya dia keluarin lidahnya. Beuh. Dedi gak apa-apa kok. Pede. Sekarang dia udah umur 22 tahun. Dia selalu hati-hati sama piring, gelas, dan vas bunga. 22 tahun udah. Itu peristiwa udah dia masih kecil banget. Ya. Seringkali waktu kita bikin salah, ada intimidator. Namanya iblis, kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Wahyu 12 kan, dia mendakwa saudara dan saya siang dan malam, dia lembur loh. Ya, lu kan cerai, lu kan selingkuh, kamu kan nonton pornografi, dia terus-terusan ngomong gitu. Hah? Terus-terusan. Kamu gak malu angkat tangan barusan? Hah? Gak pantas pelayanan, gak pantas ke gereja, gak pantas gini, gitu, dan seterusnya. Pernah dengar gini-ginian? Wah, saudara rohani banget ya. Saya sering loh dengar gitu-gituan. Dan waktu kita terintimidasi, diajak pelayanan sama Pak Iwan, kita ngomong gini, Pak, saya nanti aja, istri saya aja dulu, saya belum bener. Waktu kita declare kita belum bener, neraka tepuk tangan. Kita kejebak sama iblis. Sama intimidasinya dia. Karena itulah kerjanya iblis, selalu pengen lihat saudara dan saya ngelihat ke belakang, nonton film judulnya Kegagalanku. Disuruh lihat, kamu gagal, kamu nggak pantas, kamu gini, kamu gitu. Yesus datang sebagai mediator. Dia ngomong, saya benerin kamu semua. Biar salahnya kalian semua ditimpakan ke saya di atas kayu salib. Orang yang merasa dan percaya dia dibenarkan, dia akan tahu diri. Lumayan yang amin 3. Orang yang percaya dia dibenarkan, diampuni, dia akan lebih tahu diri hidupnya. Bukan jadi punya pikiran, oh saya bikin dosa aja terus saya diampunin kok sama Tuhan. Bukan gitu. Itu namanya tidak mengalami Tuhan. Waktu kita ngerti ini, saya percaya kita akan jadi builders, pembangun proyek infrastrukturnya surga. Ya, melakukan pelayanan, karena berita damai itu dipercayakan untuk saudara dan saya. Jadi mulai dong, kasih berita damai, bukan berita menakutkan. Kamu LGBT, neraka loh kamu. Jangan gitu-gitu. Kita punya panggung, punya digital platform, tapi yang kita sebarin berita buruk. Orang kalau dengar berita buruk, anak saudara dengar berita buruk. 2, dia jadi takut. Yang kedua, dia jadi munafik. Tapi orang dengar berita damai, dengar berita bagus, berubah kan? Hah? Ibu-ibu pernah dengar toko tas sale 90%? Berubah. Karena dengar kabar bagus kan? Hah? Infrastruktur yang sulit jadi mudah. Yang jauh jadi dekat. Kayaknya kita jauh dari toko itu. Waktu ada kabar baik, kita dekat. Karena diskon. Betul? Apalagi ada kabar yang mengatakan bahwa dosa saudara dan saya diampuni 100%. Ini berita damai banget. Kita tadinya seterunya Tuhan. Tapi Allah sebagai inisiatif, dia kirim Yesus untuk membangun jembatan. Ya, antara dirinya dengan ciptaannya. Dia nggak mau ciptaannya dibajak sama dosa terus. Lihat kan pencipta lagu. Kalau lagunya diperlakukan sembarangan, dia nggak suka. Sama Tuhan. Lah, kok Pak, saya masih masalah terus sampai hari ini? Tenang. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, bukan masalah yang mau dirubah sama Tuhan. Tapi saudara yang mau dirubah sama Tuhan. Tuhan rubah masalah gampang. Baca dong 1 Korintus 13 ayat 10. Nggak usah dibuka, percaya aja sama saya. Ya. Semua masalah selalu sepaket dengan jalan keluar. Hah? Pasti ada jalan keluarnya, tapi kok nggak selesai-selesai? Kitanya yang belum selesai. Hah? Kita terus berontak, kita terus ngelawan dan lain, nggak selesai-selesai. Makanya kalau masalah datang, mulailah berdoa dari posisi ujian, bukan posisi cobaan. Hah? Karena ujian selalu menghasilkan naik kelas. Cobaan turun kelas. Cobaan itu dari iblis, ujian itu dari Tuhan. Makanya di Indonesia adanya ujian nasional, bukan cobaan nasional. Makanya kalau Tuhan kasih ujian, mengucap syukur, berdoa dari, saudara kalau anak-anak mau ujian, doanya kayak gimana? Tuhan, tolong anak saya nggak bisa Tuhan. Gitu atau Tuhan, kami percaya dia sudah belajar. Dan besok kalau dia ujian, pasti Tuhan kasih hikmat buat dia. Kita kalau berdoa buat anak kita mau ujian kayak gitu apa gimana? Makanya ini yang saya katakan, berdoalah dari posisi ujian. Bukan dari posisi kalah, dicobai.
Makin kita mengalami Tuhan, makin kita mengalami berita damai itu. Waktu kita ngomong ke orang, breakthrough terjadi. Saudara mesti tahu, dalam waktu 1 bulan ini ada 2 transgender minta dibaptis. Mereka DM saya. Saya pikir waktu pertama, cantik banget ini minta dibaptis. Waktu saya gedein, ya ampun, laki. Laki. 2. Mungkin saudara bertanya, kenapa mereka minta dibaptis? Simple, mereka dengar berita damai. Simple alasannya. Mereka dengar bahwa Tuhan Yesus baik. Itu doang yang mereka dengar. Mereka beri diri mereka, saya mau dibaptis, saya mau berubah. Ternyata Tuhan Yesus sayang sama saya. Nah, salah berita ternyata kan. Seringkali berita yang nyampe ke orang-orang itu, kamu dihukum nanti, kamu diginin, nanti Tuhan marah. Salah berita kita. Sadar dong, kita udah diampunin, ampuninlah orang lain. Halo? Kita kalau terus merasa paling benar, orang lain salah, ini ngeri nih. Ini yang kayak ahli Taurat sama orang Farisi, membuat yang jauh makin jauh. Membuat yang sulit makin sulit. Orang Farisi sama ahli Taurat. Ingat saudara, saudara dan saya predikatnya sama. Kita orang-orang berdosa yang dikuduskan oleh darah Yesus. Jangan merasa paling benar. Kita semua berdosa. Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Halo? Satu ngaku, satu enggak. Gitu doang bedanya kan? Hah? Makanya jangan sok paling kudus, sok paling benar, sok paling suci. Janganlah gitu-gitu. Ketemu LGBT, kenapa? Sama-sama berdosa loh. Hah? Kenapa kita kayak gitu kayaknya? Builder nggak kayak gitu. Pembangun proyek infrastruktur tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yesus sayang sama pendosa. Dia nggak setuju sama dosa, tapi dia sayang sama pendosanya. Satu alasan. Karena tinggal 5 menit ternyata. Satu alasan biar saudara jadi a good communicator for the kingdom. Saudara jadi komunikator yang bagus, menyampaikan berita damai. Kita harus berdamai dulu sama masa lalu. Berdamailah sama masa lalu. Ya, Pak, saya disakitin banget. Terima kasih sama orang-orang yang nyakitin saudara. Wah, masih nggak terima nih. Terima kasih sama orang-orang yang nyakitin saudara. Karena mereka, kita lebih kuat berdiri hari ini kan? Hah? Kok belaga lupa? Coba, karena Tuhan izinin kita disakitin, kita lebih stronger hari ini. Makanya berdamai. Saya mau berdamai sama masa lalu. Terima kasih sama orang-orang yang bohongin kita. Karena pernah dibohongin, kita jadi bijaksana kan? Kalau nggak pernah dibohongin, kita blow on terus. Untung pernah dibohongin. Makanya jangan sakit hati lagi. Terima kasih, itu namanya berdamai sama masa lalu. Nggak perlu balas dendam. Gak perlu simpan-simpan sakit hati. Gak perlu simpan semua luka. Gak perlu. Berdamai sama masa lalu. Ada seorang, dia survivornya Holocaust. Saudara pernah dengar Holocaust? Namanya Eva Moses. Dia satu keluarga. Dia kembar sama Miriam, saudara kembarnya. Sama kakaknya satu lagi, sama papa mamanya ditangkap sama Hitler. Dibawa ke camp. Saudara tahu kan apa yang Hitler buat? Mengerikan. Ya, papa mamanya sama kakaknya dibunuh di gas chamber. Saya pernah lihat pakai mata kepala saya sendiri. Itu kalau ada inspeksi datang, mereka bilangnya, oh ini pancuran buat mandi. Padahal pancurannya ada 2, satu buat air, satu buat gas. Jadi terserah Nazi aja tentaranya. Kalau lagi gesrek, yang mereka buka gas, mati semua di dalam langsung. Ya, saya waktu ke situ, saya sampai nggak bisa makan siang. Terlalu mengerikan. Padahal udah monumen doang, museum doang. Terlalu mengerikan. Eva Moses dengan saudari kembarnya. Dia tiap hari mereka berdua, selama 8 jam, gak boleh pakai baju. Dan tentara Nazi kalau datang, seenaknya mereka. Mau diperkosa, mau dipegang-pegang, segala macam. Mereka mengalami semua yang evil, yang manusia pernah lakukan. Jadi saya suka bingung, orang yang baru didatengin debt collector, kelakuannya lebih dari Eva Moses. Dia lebih gila yang dia alamin nih. Tapi waktu disingkat cerita, dia berhasil keluar dari camp Nazi itu. Dia memutuskan gini, saya mau mengampuni semua orang itu. Saya mau lepaskan pengampunan. Saudara tahu, kalimat powerfulnya Eva Moses, dia bilang gini, cara balas dendam terbaik di dunia adalah melepaskan pengampunan. Orang yang diperkosa berkali-kali selama bertahun-tahun,
sama puluhan pria. Dia bisa ngomong seperti itu. Dan waktu dia sudah sembuh dari semua penyakitnya, karena dia terkena banyak penyakit, ya, dia sembuh, dia keliling dunia, jadi pembicara, topiknya selalu adalah forgiveness, pengampunan. Dia berdamai dengan, tahun 2019 kemarin, dia dipanggil Tuhan, dia meninggal dunia, ya udah umur 80-an, dia meninggal akhirnya. Satu cerita lagi boleh? Saya punya anak rohani, orang Ambon, saudara. Dia jadi anak rohani saya itu Tuhan yang ngatur. Tuhan yang ngatur. Jadi, ada apa itu ya? Hah? Oh, ada yang terima telepon. Saya pikir ada apa. Oke, ya. It's okay, it's okay. Sampai mana tadi ya? Oh iya, oh iya, iya. Jadi, ini anak rohani Tuhan yang mempertemukan kami. Tahun 99 kalau saudara masih ingat, di Ambon itu kerusuhan. Anak muda ini dia pulang ke rumah, dia lihat mamanya udah jadi 9 potong. Mamanya dipotong jadi 9. Sama tetangga-tetangganya yang dari kecil ini suka dikasih makan sama mamanya. Ya. Dan saudara, anak muda ini dia marah besar. Dan dia bilang, saya mau ke Jakarta, saya mau ikut kebaktian dulu. Selesai berdoa, saya mau bunuh tuh semua orang yang kepercayaannya sama dengan pembunuh mama saya. Dia lari ke Jakarta, dia benar, dia ikut kebaktian dulu. Berdoa dulu sebelum bunuh-bunuh orang. Ya, dia berdoa dulu, Tuhan jamah dia. Tuhan jamah dia. Dan kita malam hari itu dipertemukan. Saudara, singkat cerita, dia mau berdamai sama masa lalu dan dia lepaskan pengampunan buat pembunuh-pembunuh mamanya. Dia lepaskan pengampunan. Hari ini singkat cerita. Dia bukan hebat, bukan karena bapak rohaninya Jesse Lantang, bukan. Karena dia mau berdamai dengan masa lalu. Dia mau berdamai, dia lepaskan pengampunan buat pembunuh-pembunuh mamanya. Hari ini dia jadi salah satu pengusaha yang berhasil di Pulau Bali. Ya, punya anak satu, istrinya sekarang lagi mengandung anak yang kedua. Dia bebas dari semua kejahatan yang mau menyerang dirinya. Karena apa? Dia memutuskan berdamai dengan masa lalu. Saudara, waktu kita memutuskan berdamai dengan masa lalu, kita akan jadi pelayan-pelayan pendamaian itu sendiri. Karena berita damai ini, ya. Kasih lihat ke anak saudara, kalau saya disayang sama Tuhan. Kasih lihat ke keluarga saudara, saya disayang sama Tuhan. Jangan kasih lihat ke keluarga saudara, saya sayang sama Tuhan. Beda loh. Karena orang-orang yang selalu kasih lihat saya sayang sama Tuhan, lihat nih saya kebaktian, lihat nih saya pelayanan, itu namanya kadrun. Kadrun selalu mau kasih lihat kan, gue deket nih sama Tuhan. Hah? Sosial media isinya lagi angkat tangan dari angle kanan, minggu depan dari angle kiri, segala macam. Mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Stop. Kasih lihat kita disayang sama Tuhan. Saya disayang sama Tuhan, saya mau sayang sama suami saya. Saya disayang sama Tuhan, saya mau sayang sama istri saya. Amin, suami-suami? Kok ada perempuan yang amin? Saya di ngertiin sama Tuhan, saya mau ngerti suami saya. Saya diterima sama Tuhan, saya mau terima orang-orang yang katanya ditolak sama masyarakat. Gitu dong. Itu namanya pelayanan pendamaian. Membuat yang jauh menjadi dekat. Yang sulit jadi dekat. Jadi mudah semuanya. Karena ketemu Victorious Family di apartemen Robinson. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Saya kembalikan ke worship leader kita.